Night Fort adalah kastil paling tua, paling besar, dan mungkin paling menyeramkan di seluruh The Wall. Dari semua benteng milik Night's Watch, tidak ada yang punya reputasi sekelam tempat ini. Kalau Castle Black adalah jantung Night's Watch, maka Night Fort adalah luka lama yang dibiarkan membusuk selama ribuan tahun. Sebuah reruntuhan raksasa yang namanya sendiri sudah cukup untuk membuat anak-anak di utara diam ketakutan saat malam tiba. Night Fort merupakan kastil pertama dari benteng-benteng Night's Watch yang akhirnya ditinggalkan. Letaknya berdiri sunyi di sepanjang The Wall, di antara Icemark di sebelah barat dan Deep Lake di timur. Dari luar aja, tempat ini udah terasa salah. Terlalu besar, terlalu tua, terlalu sepi. Bahkan berbeda dari kastil lain di The Wall, tangga menuju puncak The Wall di Night Fort tidak dibuat dari kayu atau batu biasa, melainkan dipahat langsung ke dalam es. Seolah seluruh kastil ini benar-benar menyatu dengan The Wall sejak awal pembangunannya. Menurut para meister yang pernah bertugas di sana, Night Fort telah dibangun ulang berkali-kali selama ribuan tahun. Kastil itu begitu tua sampai bentuk aslinya nyaris hilang di telan zaman. Yang tersisa dari fondasi pertama hanyalah ruang-ruang batu bawah tanah yang sangat dalam. Vault kuno yang sudah berdiri sejak era paling awal The Wall. Di atas reruntuhan fondasi itu, generasi demi generasi Night's Watch terus membangun ulang Night Fort. Menambal, memperbesar, mengubah, sampai akhirnya tempat itu menjadi struktur raksasa yang lebih mirip labirin daripada kastil. Dan sekarang yang tersisa hanyalah puing-puing. Menara-menara Night Fort patah dan retak. Lorong-lorong bawah tanah berliku seperti labirin, dan hampir setiap bagian kastilnya terasa seperti tempat yang diciptakan untuk menampung mimpi buruk. Ada bell tower tua yang sudah lama tak berdentang, rockery yang kosong, brewhouse yang mati, perpustakaan yang rak-raknya telah dijarah waktu, dungeon yang konon mampu menahan 500 tahanan, bathhouse, armory, hingga forge yang semuanya kini terbengkalai. Great Hall-nya bahkan hanya menyisakan satu dinding utuh, sementara sisanya runtuh dimakan usia. Di dalam aula itu, tikus berkeliaran seperti penguasa baru. Dapur Night Fort sendiri berbentuk oktagon batu dengan atap kubah, dan di tengahnya ada sumur bertingkat yang tampak biasa saja. Padahal di sanalah tersembunyi salah satu rahasia paling magis di seluruh The Wall, karena di dasar sumur itulah terdapat Black Gate. Itu merupakan gerbang bawah tanah kuno yang dipenuhi sihir, sebuah pintu hidup dengan wajah Weirwood yang bisa berbicara dan menangis, tersembunyi di dalam perut The Wall. Gerbang ini memungkinkan orang menyeberang ke sisi lain The Wall tanpa harus melewati puncaknya, tapi hanya bisa dibuka oleh seseorang yang mengucapkan sumpah Night's Watch. Black Gate setua The Wall itu sendiri, dan menjadi bukti bahwa Night Fort bukan sekedar benteng tua. Tempat ini dibangun di atas sihir kuno. Namun arsitektur aneh bukanlah alasan Night Fort begitu ditakuti. Yang membuatnya terkenal adalah sejarahnya. Night Fort sudah berdiri jauh sebelum banyak kerajaan Westeros bahkan eksis. Ia 2 kali lebih tua dari Castle Black dan pernah menjadi kastil terbesar di seluruh The Wall. Di masa jayanya, tempat ini adalah pusat utama Night's Watch. Tapi justru karena usianya yang begitu tua, Night Fort telah menyaksikan terlalu banyak tragedi, terlalu banyak darah, dan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Disinilah Night's King pernah berkuasa. Ya, penguasa legendaris paling mengerikan dalam sejarah Night's Watch menjadikan Night Fort sebagai kerajaannya. Dari kastil inilah ia memerintah bersama Corpse Queen selama 13 tahun, mengubah benteng para penjaga The Wall menjadi istana kegelapan. Bahkan setelah namanya dihapus dari sejarah, fakta bahwa Night Fort pernah menjadi markas Night's King cukup untuk membuat tempat ini selamanya dianggap terkutuk. Tapi legenda horor Night Fort tidak berhenti di situ. Di tempat inilah kisah Rat Cook berasal. Cerita tentang seorang juru masak Night's Watch yang membunuh putra seorang raja andal, lalu memanggangnya menjadi pai dan menyajikannya kepada sang ayah. Bukan karena pembunuhan itu ia dikutuk para dewa, melainkan karena ia melanggar guest right. Sebagai hukuman, ia diubah menjadi monster tikus raksasa yang selamanya lapar, terpaksa memakan anak-anaknya sendiri. Di Night Fort pula berdiri kisah 79 Sentinels, 90 kurang 1 penjaga yang dihukum karena pengecut, lalu dikubur hidup-hidup dalam The Wall agar tetap berjaga selamanya. Di sana juga ada Dany Flynn, seorang gadis pemberani yang menyamar menjadi anggota Night's Watch, yang akhirnya diperkosa dan dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri setelah identitasnya terbongkar. Di sana ada Mad X yang berjalan di malam hari, membantai saudara-saudaranya dalam gelap. Di sana Blind Simeon Star Eyes konon melihat Hellhound bertarung. Di sana juga ada Apprentice Boy yang menghadapi Thing That Come in the Night. Dan di sanalah King Sherrid mengutuk bangsa andal. Setiap lorong, setiap menara, setiap ruang bawah tanah Night Fort seperti menyimpan satu legenda horor baru.
Begitu banyak kisah menyeramkan berasal dari tempat ini sampai Nightfort terasa kurang seperti kastil dan lebih seperti museum dari seluruh mimpi buruk utara. Bahkan orang-orang yang tidak percaya tahayul pun mengakui ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Saat Ratu Alysanne Targaryen mengunjungi The Wall pada tahun 58 After Conquest, ia dibawa melihat Nightfort. Reaksinya sederhana, tapi terlihat ia sangat membencinya. Menurut Alysanne, tempat itu begitu besar sampai orang-orang terlihat seperti tikus di dalam reruntuhan. Ada kegelapan di sana katanya. Ada rasa aneh di udara. Ia sangat lega saat meninggalkan tempat itu. Dan kalau seorang ratu penunggang naga merasa tidak nyaman di sana, berarti Nightfort memang bukan tempat biasa. Pada akhirnya, karena Night's Watch semakin melemah dan jumlah anggotanya terus menyusut, Nightfort menjadi terlalu besar dan terlalu mahal untuk dipelihara. 3/4 kastil itu kosong. Tidak masuk akal mempertahankan benteng sebesar itu dengan jumlah orang yang terus berkurang. Maka atas saran Ratu Alysanne, Nightfort ditinggalkan. Sebagai gantinya, dibangun kastil baru yang lebih kecil dan efisien, yaitu Deep Lake, dibiayai langsung dengan perhiasan sang ratu sendiri. Saat pembangunan selesai, saudara-saudara terakhir Night's Watch meninggalkan Nightfort, dan sejak saat itu, kastil tersebut dibiarkan membusuk. Halamannya berubah menjadi hutan kecil, pohon-pohon tumbuh di kandang kuda. Sebuah weirwood bengkok tumbuh menembus lantai dapur melalui lubang di batu. Gerbang bawah The Wall di permukaan tanah disegel dengan batu dan es beku. Alam perlahan mengambil kembali apa yang dulu dibangun manusia. Namun meski kosong, Nightfort tidak pernah benar-benar mati. Ribuan tahun cerita, darah, dan teror masih menggantung di udara tempat itu. Ketika Bran Stark tiba di Nightfort bersama Hodor, Mira, dan Jojenrit di buku A Storm of Swords, bahkan Bran yang biasanya penasaran pun merasa takut. Ia tumbuh besar mendengar kisah-kisah seram Old Nun tentang Nightfort, dan sekarang ia berdiri langsung di tengah reruntuhan tempat semua cerita itu berasal. Saat melihat kastil itu, satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah ada hantu di sini, dan jujur sulit menyalahkannya. Pada saat yang sama, Samuel Tarly dan Gilly tiba di Blackgate bersama Cold Hands. Sam membuka gerbang ajaib itu dengan mengucapkan sumpah Night's Watch, memungkinkan mereka melewati The Wall lewat jalur rahasia. Tapi yang menarik, Cold Hands tidak bisa melewati gerbang itu. Detail kecil ini sangat penting, karena memberi petunjuk bahwa sihir Blackgate mampu mengenali sesuatu yang bukan benar-benar manusia hidup. Tak lama kemudian, Sam bertemu Bran di dapur Nightfort. Dan melalui gerbang itulah, Bran serta teman-temannya menyeberang ke utara The Wall untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jadi meskipun Nightfort adalah reruntuhan berhantu, tempat ini tetap menjadi salah satu lokasi paling penting dalam cerita. Ia bukan sekedar latar seram, ia adalah simpul sejarah, sihir, dan misteri yang menghubungkan masa lalu Westeros dengan ancaman yang kembali bangkit di masa kini. Setelah pertempuran di bawah The Wall, Stannis Baratheon bahkan berniat menjadikan Nightfort sebagai markas perangnya. Jon Snow kemudian menyerahkan Nightfort kepadanya. Tapi begitu diperiksa, jelas terlihat betapa parah kondisi kastil itu. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun hanya untuk membuatnya layak dihuni kembali. Sebuah bukti bahwa Nightfort sudah terlalu lama dibiarkan mati. Meski begitu, Nightfort tetap punya aura yang tidak bisa ditiru kastil lain. Castle Black mungkin lebih penting secara militer, Eastwatch mungkin lebih strategis, Shadow Tower mungkin lebih terisolasi, tapi Nightfort punya jiwa yang rusak, kelam, dan mungkin terkutuk. Ia adalah simbol dari seluruh sejarah gelap Night's Watch, tempat di mana para penjaga The Wall pernah menjadi monster, tempat di mana sumpah dilanggar, tamu dihianati, darah ditumpahkan, dan sihir kuno disembunyikan di balik batu dan es. Kalau Castle Black mewakili tugas Night's Watch, maka Nightfort mewakili dosa mereka. Dan mungkin itulah kenapa, dari semua kastil di The Wall, Nightfort adalah yang paling dikenang. Bukan karena kemegahannya, bukan karena kemenangan yang diraih di sana, tapi karena semua orang yang pernah mendengar namanya langsung tahu satu hal. Kalau ada tempat di Westeros yang benar-benar terasa berhantu, itu adalah Nightfort.